Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, mitra muslim yang selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang begitu besar, menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur dengan selalu mengucapkan kalimat yang indah dan gampang kita ucapkan, yaitu hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia yang selalu membimbing kita di dunia dan di akhirat, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak bisa dipertemukan dengan beliau, ya, di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan lisan harus selalu basah untuk bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita yang kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin, masih berbicara tentang salat khusyuk, satu-satunya jalan menuju Allah, sebagai bagian daripada tema utama salat sebagai mi'raj orang yang beriman. Ini bagian yang ketiga. Jadi saudaraku ikhwatatina hafizakumullah, kalau enggak salah bagian yang keempat ini, ya. Allah berfirman, ketiga, ya. Baik. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahwa yang namanya kesuksesan, mitra muslim, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, apalah istilahnya, yang penting sesuatu yang membuat kita exciting gitu kan, ya. Apakah sukses dalam bisnis, sukses dalam usaha, sukses dalam keluarga, sukses dalam kehidupan di dunia, dan terutama sukses dalam kehidupan di akhirat. Itu saudaraku akhwatatina fillah adalah orang-orang yang beriman. Itu ternyata syaratnya apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tidak hanya yang beriman saja yang bisa menjadi orang yang sukses, atau tidak hanya keberimanan itu mengantarkan seorang itu menjadi sukses, tapi keberimanan yang diiringi dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang di dalam salatnya adalah khusyuk. Salat ini memang menjadi sesuatu yang utama, sesuatu yang luar biasa, menjadi jalan menuju kepada Allah. Maka doa pertama Nabi Ibrahim itu kan doanya kan sangat populer, ya mitra muslim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang selalu menegakkan salat, orang yang selalu menegakkan ibadah kepadamu, yaitu salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keluargaku, kerabatku juga, kalau bisa generasi-generasi dari diriku, ya Allah, itu bisa menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Sudah tentu salat yang bisa mengantarkan kita cepat kepada Allah adalah salat yang khusyuk, sebagaimana Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Nah, kemarin kita bahas apa itu khusyuk, sudah saya jelasin, ya. Dan bagaimana khusyuk ini sebentar lagi akan saya bahas, ya. Apa itu khusyuk dan bagaimana level khusyuk? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa level-level khusyuk itu ada 3, ya. Satu standar, mitra muslim, apakah kita termasuk ini? Mungkin yes, ya, atau jangan sampai tidak gitu kan, ya. Atau medium gitu, ya. Yang sebentar lagi saya jelasin. Kalau yang standar sudah saya jelasin. Yang medium itu kayak apa, saudara? Ya minimal kita standar lah, kalau bisa medium dan kalau bisa excellent. Yang standar misalnya kemarin kita sudah bahas yang standar, ya, bahwa standar itu maksudnya syarat sah salat itu sudah terpenuhi gitu kan, rukunnya sudah terpenuhi, protap kaifiyah salat yang sahihah gitu kan, sudah terpenuhi gitu loh. Itu maka insyaallah ikhwatatina fillakumullah itu sudah masuk kategori khusyuk yang standar gitu kan, khusyuk yang kita semua harus seperti itu gitu.
Kalau sholatnya sudah tidak sesuai dengan sunnah, kalau sholatnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, ya ini namanya prastandat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Berarti nggak masuk kategori hadis ini kan, begitu kan. Kita sholat mengikuti apa yang Rasulullah sholat, gitu kan. Apa yang Rasulullah lakukan ketika sholat itu mestinya seperti itu kan. Tapi kalau kita tidak seperti itu, ya berarti ikhwatadina fidhakumullah, kita di bawah standar. Seperti contoh misalnya sholat taraweh, ya ntar lagi yang taraweh ya. Kan biasa rame dulu beberapa tahun yang lalu kan viral. Ada sholat taraweh 20 rakaat misalnya. Itu 5 menit gitu misalnya. Saya ini hidup di keluarga NU gitu kan ya. Artinya hidup di darah saya mungkin ya darah NU gitu kan. Artinya ubudiyah saya sama dengan saudara-saudara saya yang di Nahdlatul Ulama itu kan. Sepengetahuan saya ya kiai-kiai saya dulu ketika saya di pesantren itu tumak ninah itu menjadi rukun Mas Raga. Tumak ninah itu jadi rukun. Dan itu di kalangan mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau tidak tumak ninah ya nggak sah sholat gitu. Ya, saya mikir 20 rakaat 5 menit itu kan. 20 rakaat 5 menit ya. Gimana itu tumak ninahnya? Gimana itu tumak ninahnya? Ya, wallahu alam, saya nggak mau komentar lebih jauh. Tetapi yang paling penting saudara ikhwatatina fillah, syarat dan rukun itu harus terpenuhi untuk menjadikan kita ini khusyuk secara standar. Kalau enggak ya berarti di bawah standar gitu. Ghairul maqbulah, salatnya itu tidak diterima sama Allah Rabbul Alamin ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita tingkatkan. Kita kan enggak mau lah jadi orang-orang yang beriman itu standar-standar doang ya. Kalau bisa kita tingkatin karena kita juga kepingin di surga itu mitra muslim hafizakumullah kita bisa lebih tinggi lagi, lebih meningkat lagi kan begitu. Nah, gimana supaya kita bisa lebih meningkat lagi? Saudara ikhwatatina fillah. Ya ditingkatkan dengan levelnya tidak hanya standar. Apa? Level medium. Level medium itu apa? Tidak hanya sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya, tapi kalau bisa mengambil keutamaan sholat. Nah, di antara keutamaan sholat adalah mengerti bacaan dari sholat itu. Karena mengerti bacaan membuat al-harakah sukun, al-harakah sakinah, membuat yang namanya gerakan sholat itu menjadi tenang gitu loh. Orang kalau memahami apa yang dilakukan itu kan berarti dia pelan-pelan gitu kan, karena menikmati. Orang kalau kemudian membaca itu dia paham apa yang dibaca, itu pasti akan menikmati. Yang buru-buru sholatnya kecepak-cepuk kayak burung nyucuk panganan ya kan, itu bisa jadi karena nggak paham apa yang dibaca sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya. Ustaz kok susah ya? Tidak susah. Level medium tidak susah sebenarnya, bisa kok kita level medium. Yang penting prinsip-prinsip saja di level medium, yang inti saja. Seperti misalnya perpindahan gerakan, intiqalul harakah itu kan seperti ada Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini kan. Nah, itu kan kalau misalnya nggak paham Allahu Akbar artinya apa kan gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, misalnya begitu kan. Nah, kayak begitu itu kita paham. Harus kita paham begitu kan. Terus yang kedua apalagi gitu kan. Nah, yang paling prinsip itu adalah apa? Ikhwatadina fillah. Kalau kita ini minimalis ya. Kita pahami itu minimalis. Apa? Yaitu bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu kalau bisa kita pahami maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam ini kan gitu kan. Sebab segala puji bagi Allah Tuhan Rabbul Alamin, semesta alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari kemudian. Kita harus minimal kita ngerti gitu kan. Karena kalau kita tahu gitu kan kita bisa jadi pelan dalam membacanya. Bahkan kalau kita ngerti kalau itu menyangkut azab, kita akan merasa sedih gitu kan, takut dengan azab itu. Ketika menyangkut ayat-ayat rahmah, ini kalau mau yang tinggi ya, yang semua ayat-ayat Al-Quran itu paham, menikmati gitu. Makanya ada orang kalau suatu sampai nangis itu karena memang dia ngerti apa yang dibaca. Sebagian ulama ya di kalangan mazhab Hanabilah itu sampai mewajibkan, jadi syarat itu jadi sampai mewajibkan sholat itu harus ngerti apa yang dibaca. Kalau sholat itu nggak ngerti apa yang dibaca, itu nggak sah. Itu sebagian ulama sampai seperti itu. Kalau mayoritas ulama ya tidak.
Itu menjadi keutamaan saja supaya kita menjadi lebih khusyuk lagi. Nah, mereka yang mewajibkan itu berdasarkan firman Allah surat An-Nisa 43 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat atau janganlah kalian melakukan sholat wa antum sukara, dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Karena orang mabuk nggak ngerti apa yang dibaca itu. Jadi kata Allah seolah hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu nggak mabuk gitu, sehingga kamu ngerti apa yang kamu baca. Ada hadis lagi misalnya ya, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila salah seorang di antara kalian ketika sholat itu ngantuk, tidur aja baru sholat gitu, supaya nanti bisa ngerti. Kalau orang kemudian ngantuk, dia nggak ngerti, dia lagi beristighfar atau lagi mencela dirinya, gitu kata Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dari ayat dan hadis di atas itu, ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak mengerti dan tidak memahami bacaan sholat itu sama saja seperti orang yang mengerjakan sholat dalam kondisi mabok atau dalam kondisi tertidur atau ngantuk gitu. Itu ikhwatuddin fillah yang berkaitan dengan standar. Jadi minimal tuh ibu bapak mitra muslim hafizahumullah ngerti bacaan apa yang kita baca. Tapi ingat ya, mengerti bacaan apa yang kita baca itu bukan berarti menerjemahkan sholat ya, bukan menerjemahkan sholat. Kalau menerjemahkan sholat itu mah tuh anak-anak di TPQ itu kan menerjemahkan sholat, dan itu namanya belajaran sholat. Oke. Karena kemarin sudah saya bahas kalau nggak salah ini ya. Yang ketiga, saudaraku ikhwatuddin fillah, ini level yang excellent. Level excellent ini yaitu khusyuk yang melampaui dua level tadi itu. Tidak hanya rukun syaratnya terpenuhi, tidak hanya difaham apa yang dia baca. Yang paling penting itu dia konsentrasi gitu, bahwa dia lagi menyembah Allah Rabbul Alamin, lagi berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, lagi ibadah yang benar-benar ini menjadi jalan yang utama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia konsentrasi. Dulu Mas Raga ketika ada kisah ya, memang riwayat ada menyatakan itu Sayyidina Ali, tapi yang saya tahu ya riwayat itu dari beberapa ulama yang mu'tamad itu menyatakan itu adalah terjadi pada diri seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Jadi Abbad bin Bishr ini kena panah itu, 3 panah menancap di tubuh beliau, di paha itu kan. 3 panah ketika dia menjaga pos penjagaan, tiba-tiba ada yang manah dia. Bayangkan ada 3 cocok gitu kan dia. Iku nek dicabut lor atau karena panah itu kan nyantol itu. Kalau sudah masuk daging itu cabut pasti brodol yang namanya daging, sakit luar biasa. Jadi kalau dicabut dia kesakitan nih sahabat Abbad bin Bishr. Nah, akhirnya apa? Ada yang ngusul, coba kau sholat aja ya. Sholat dia sholat. Tolong ya nanti kalau pas waktu aku sholat ya cabutan gitu. Nah, dia sholat nih. Allahu Akbar sampai salam gitu. Selesai salam dia berdiri lagi dia. Kenapa nggak dicabut gitu kan? Dia agak mangkal sama sahabat-sahabatnya. Kenapa nggak dicabut? Kan tadi kalau bisa aku sholat cabutan. Apa kata sahabatnya? Bingung juga sahabatnya. Loh, kamu ketika takbir, Mas, Allahu Akbar, itu kita cabut itu dengan cepat. 3 itu. Nggak nyadar. Oh, mau dicabut? Dilihat, nggak ada sudah panah. Dulu ketika saya beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca ini riwayat, saya dulu orangnya rasionalis, Mas Raga ya. Lebih yang depan lagi. Saya bilang begini, nggak masuk akal begitu tuh, nggak masuk akal. Mana ada orang tak terasa saja. Baru setelah kemudian bombing hipnoterapi. Terapi melalui hipnotis yang bisa mengalihkan pikiran sehingga yang asalnya fobia suatu binatang kemudian dia alihkan kepada pikiran yang lain yang positif dari binatang itu, jadi senang dengan binatang. Dan itu ada ilmunya gitu loh. Itu bukan mistik, bukan sihir, itu ada ilmunya itu. Dan itu ada pelajarannya, dan itu rada mahal itu biaya untuk belajar itu. Di kalangan dunia psikologi pasti itu diajarin
terapi. Makanya saya juga mikir, kenapa ya dokter-dokter anak itu mesti di ruangannya itu banyak boneka. Ini kan dokter itu kalau anak-anak itu kalau dokter kok udah ketakutan. Ketika ngelihat boneka, pikirannya teralihkan. Jadi dia jadi enjoy. Ada temen itu kan yang ketika nyunat ya, hitan ya. Itu yang di hitan tuh awalnya ketakutan, pelan-pelan ketakutan. Terus akhirnya diajak ngomong tentang hadiah. Hanya hadiah saja, dia difokus ke hadiah. Terbengong-bengong nih anak. Dia diajak ngomong dia, tapi tangannya jalan. Anak itu ya, cuman kaget sedikit, kaget dia merasa, tapi ini sudah selesai. Gitu. Seperti itu saudaraku, akhwat dinafillah. Dan saya menguatkan ada sebuah hadis juga bahwa excellent itu bisa ada orang yang sholat itu sampai raganya sendiri, maaf mas raga, badannya sendiri itu nggak direkan gitu. Contoh Rasulullah sendiri itu kan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat itu ya, Sayyidah Aisyah itu berkata, karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat ya Aisyah, ya Rasul, qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu, kata Aisyah, dulu Nabi itu selalu sholat. Idza shalla, apabila beliau sholat, qoma, ketika beliau berdiri, hatta tafattara rijlahu. Hatta tafattara rijlahu, sampai bengkak kedua kakinya. Bayangkan, berarti kan lama itu. Dan memang Nabi itu kalau sholat itu sholat sunnah ya, lama mas. Konon dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, itu pernah jadi makmum Rasulullah Muhammad. Nabi itu kemudian jadi imam. Beliau baca rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, kemudian rakaat ketiga An-Nisa. Itu rakaat pertama itu Al-Baqarah dan disambung dengan Ali Imran, disambung dengan surat An-Nisa. Pertengahan baru beliau ruku. Bayangkan, saya pribadi kalau baca surat Al-Baqarah, kalau standar ya, kan Al-Baqarah itu kan 2,5 juz. 1 juz itu sekitar setengah jam mas. Berarti kalau 2,5 juz kan berapa itu? Satu jam kan? 1,5 jam lah. Ditambah Ali Imran itu bisa 1 jam, berarti 2 jam. Jadi bayangkan berdiri 2 jam itu. Itu 1 rakaat loh ya. Hatta tafattara rijlahu, sampai kaki Nabi bengkak. Nah itu kok bisa Nabi kakinya bengkak? Berarti kan nggak mikir kaki beliau. Kalau kita itu nggak sholat kalau kaki bengkak itu. Kalau Nabi sholat sampai kaki bengkak. Kalau kita apa? Nggak mau sholat kalau kaki sudah kena asam aurat. Karena masjid pak, aduh mas, kaki bengkak kena asam aurat. Padahal asam auratnya bukan muncul dari sholat. Nabi ini bengkaknya kaki karena dari sholat. Sampai sebegitu bengkak, berarti kan capek begitu kan tubuh itu kan. Tapi tak terasa, kenapa? Karena ada sebuah kenikmatan, ektase kalau dalam bahasa sekarang. Inilah excellent saudaraku. Awai dewi aku masih guru. Nek dientup nyamuk si kroso batal. Kan begitu kan ya. Nah anak kecoa lewat, kebetulan saya fobia sama kecoa. Kecoa lewat sholat, meskipun ngerti apa yang saya baca sampai awaknya nangis, itu nek anak kecoa lewat cuma mencolot mas. Masih belum kita itu untuk tingkat gini. Tapi kita harus berusaha, Jangan standar doang. Jangan kemudian medium doang yang ngerti ya, karena kebetulan ngerti jurusan bahasa Arab, ngertilah apa yang dibaca, ngerti. Tapi kan pikiran masih kemana-mana kan bisa itu kan. Istilahnya itu pikiran kita ketika satu seperti kupu-kupu mas. Dia terbang kemana-mana. Maka kata seorang ulama, ikat itu kupu-kupunya itu. Tarik lagi, kembali lagi. Memang harus belajar. Sampai seorang ulama, apakah Imam Abu Hanifah, saya lupa. Imam Abu Hanifah itu sampai berkata begini, kalau kamu lupa sesuatu taruh di mana, sholatlah. Kau pasti ingat. Ya, coba ibu-ibu kan pasti ya. Iki kunci dekendi. Bingung, mau deken nang di kan bingung. Coba bu sholat. Allah mikir, oh iya saya taruh di buffet. Nanti kepikir. Karena
Ketika sebelum sholat nggak kepikir, tapi ketika sholat, setan tuh masukkan semua alam pikiran itu ke dalam pikiran kita. Itu beratnya kita itu sampai ekstase itu berat sudah. Ekstase. Dan saudaraku, pada pertemuan terakhir sholat khusyuk ini saya akan tuntaskan setelah segmen berikutnya ini, yaitu berbicara tentang bagaimana untuk bisa menjadi atau menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Kalau mau yang excellent ya memang harus latihan terus-menerus kan. Harus latihan terus-menerus. Mencoba sholat malam 2 jam. Mencoba sholat malam. Lawang ngapunten, Mas Raga coba sekali-kali sholat 20 rakaat tarawih tapi di Masjid Ampel. Itu garu-garu. Kalau nggak biasa garu-garu, saudara. Garu-garu. Kan di Ampel itu 1 juz, ya kan? 20 rakaat itu 1 juz di Ampel itu. 20 rakaat 1 juz. Di Ampel nggak ada ceramah ya. Jadi cuma sholat tarawih aja 20 juz. 20 rakaat itu 1 juz. Itu loh, 20 rakaat 1 juz itu masih standar sebenarnya. 20. Kalau di tempat-tempat lain, misalnya di Mesir atau di beberapa negara Arab seperti di Saudi itu kan ya, di Madinah atau di Mekah, itu ada beberapa masjid yang menerapkan itu bahkan di Masjidil Haram ya, kalau nggak salah, saya belum pernah Ramadan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu konon katanya 1 rakaat atau 2 rakaat itu bisa beberapa juz, mungkin 1 juz 1 rakaat. Sehingga dalam hatam dalam 20 rakaat misalnya seperti itu, wah itu berjam-jam. Wong konon katanya sampai jam 12 malam itu baru selesai sholat tarawih. Bayangkan jam 12 malam baru selesai. Kita udah keburu-buru masalah. Gimana mau bisa excellent gitu kan ya? Tapi semua harus belajar. Mitra Muslim. Insya Allah nanti kita coba lanjut habis itu. Ini jadi yang pertama, memahami dan mengenal sifat-sifat Allah ya, supaya kita benar-benar bisa khusyuk di dalam sholat. Itu kan ya. Seperti orang yang melihat lukisan, kalau dia paham dengan lukisan gitu kan ya, kita akan berlama-lama dalam melihat lukisan itu. Karena itu mitra muslim, bagaimana cara memahami sifat-sifat Allah yang ngaji kan begini kan ya. Semakin kita paham tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, satu contoh saja itu kan ya, yang Al-Jabbar ya, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Semakin kita paham, semakin kita itu bisa menikmati dalam sholat, karena kita berhadapan dengan zat Al-Khaliq, pencipta yang masya Allah sifat-sifatnya yang tidak ada yang serupa. Laisa lahu kamislihi syai'un, yang tidak ada baginya semisal yang serupa dengannya. Jadi kalau kita bisa memahami seperti itu, masya Allah kita khusus sholatnya. Yang kedua apa? Ya coba ketika kita sholat, ibu-ibu Pak, meyakinin ini adalah sholat yang terakhir. Boleh Pak Ustaz? Ya itu yang dianjurkan Nabi Muhammad. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang kemudian datang ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah allimni wa aujiz, ya Allah beri aku nasihat yang ringkas, yang simple. Qala, maka Nabi menjawab, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu wa ajmil ba'sa amma fi aidin nas. Kata Rasulullah, kalau kamu salat, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Fasalli salata muwaddi'in. Kalau kamu salat, cobalah kau merasa ini sebagai salat yang terakhir bagi dirimu. Ya orang kalau ini salat terakhir, wow, besok enggak salat, besok kiamat misalnya gitu. Besok kita mati gitu misalnya gitu kan. Kita akan memperbaiki itu. Meskipun kayak kupu-kupu tadi terbang ke kiri, terbang ke kanan, ditarik lagi tuh Mas, ditarik lagi, dimasukkan lagi, dia konsentrasi lagi begitu. Orang kalau ngerti bahwa itu adalah sholat yang terakhir, masya Allah, dia akan melakukan yang terbaik, saudara. Sebagaimana misalnya ada anak kita ujian, karena yang kemarin gagal, terus sama dosen ngomong, ya sudah, ini yang terakhir. Kira-kira apa Mas? Kita mahasiswa saya itu kalau belajar untuk kalau itu ujian terakhir udah ada lagi, lempengnya luar biasa. Semalam bisa untuk melean hanya untuk buka buku kan, buka diktat itu kan, untuk belajar supaya mendapatkan yang terbaik. Maka demikian pula kalau kita sholat menganggap itu adalah sholat yang terakhir, sholat muwaddi'in, yaitu sholat seolah-olah ucapan selamat tinggal itu.
bahwa sholat yang terakhir, maka insya Allah kita akan memperbaiki sholat itu. Yang ketiga adalah memahami keutamaan sholat yang berkualitas. Banyak ini sebenarnya bagaimana kita memahami sholat-sholat yang berkualitas ya. Orang gini ya, saya perumpamaan gini. Ketika ada anak kita malas belajar, kita biasanya kan menjanjikan sesuatu kan. Sayang, belajar ya, ntar malam ya. Nanti habis belajar saya ajak ke mall, misalnya begitu. Kan semangat anak itu. Oh, aku kalau belajar nih dapat jalan-jalan ke mall, kan begitu kan ya. Atau gini, Mas, belajar ya. Nanti kalau belajar kamu itu loh jadi orang yang pinter, jadi orang yang sukses, jadi orang yang dihargai orang karena punya ilmu dan sebagainya. Kan kita punya semangat gitu. Makanya di dalam Islam juga ada yang namanya hadiah atau bonus-bonus yang dalam bahasa kita pahala itu kan ya, supaya kita punya semangat yang luar biasa. Maka demikian pula sholat yang khusyuk itu utamanya muasa banyak. Hadis yang dikumpulkan oleh guru saya itu ada 25 hadis tentang bagaimana keutamaan sholat. Di antaranya nanti bisa baca di artikel ya, karena ini waktu ya. Sholat itu bisa memberikan imunitas dan kekebalan dari perbuatan kemaksiatan. Ini surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya, keji dan munkar. Ada lagi sholat bisa membuka pintu pertolongan Allah ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi pintu pertolongan itu adalah sabar dan sholat. Cuma dua kuncinya. Kalau kita ingin sukses, bersabarlah, atau yang kedua adalah sholat. Jadi kalau kita ngerti, waduh, sholat itu ternyata bisa membuka pintu kesuksesan, sholat itu bisa membuat kita dekat sama Allah, sholat itu bisa menjadikan kita ahli surga itu kan. Kan Rasul juga menyatakan siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia seperti mencuci ke kali atau ke sungai itu 5 kali, bersih itu kan. Berarti kita bersih itu. Kita kan jadi semangat gitu kan. Maka sholatnya kita semangat, khususnya kita semangat. Seperti itu kalau kita tahu keutamaan sholat. Itu yang ketiga cara kita beribadah supaya khusyuk sholatnya ya. Yang ke berapa itu ya? Yang keempat, memahami fikih sholat. Itu penting. Syarat-syaratnya dipahami, rukun-rukunnya dipahami. Kayak tadi itu saya ngasih contoh sholat kecepak-kecepuk kayak manuk nunjuk panganan itu kan nggak ada tumak ninahnya. Yang penting cepet-cepetan itu kan apa itu sholat model kayak begitu? Itu kan sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Berarti nggak paham fikih kan begitu kan ya? Nah ini harus. Jadi kalau fikihnya paham itu dia akan khusyuk sholat. Bahkan andai di depannya itu ada orang yang berbeda sholatnya dengan dirinya. Itu kan ada teman. Saya pernah sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu Masya Allah, itu semua manusia kumpul di situ dengan berbagai madhab, ya kan? Di samping saya, ada teman saya sholat di sampingnya itu ada orang sholat yang nggak pakai sedekap. Allahu Akbar, lepas itu kan. Udah itu nggak khusyuk ya. Gua cerita ketika selesai sholat, aku gak khusyuk sholat ambil ungi. Apa? Gak disedekap ya apa? Kesel tak sholat sampai gitu tuh. Dianggap kesel sholat itu sampai gak sedekap itu kan. Sampai itu makanya belajar atau mas supaya sampai itu nggak terlalu mikirin gitu perbedaan itu, karena itu sudah ada pendapat yang kayak begitu. Imam Malik misalnya melepas ya irsal yad itu melepas tangan. Jadi saudara ikhwatadina fillah, kalau kita ngerti fikih, insyaallah kita akan bisa memahami perbedaan, dan itu kalau kita sholat dengan orang yang berbeda pun kita nggak ada masalah. Misalnya ada orang kita makmum mas, terus ada orang sholat tahiyatul akhir nggak duduk tawarruk, duduknya iftiras ya. Itu sudah kita bingung, waduh gak sah sholat ini, imamnya gak sah, awet tidak masuk sah kan begitu, kan gak khusyuk jadinya begitu kan. Dia nggak ngerti gitu loh sholatnya ini, fikihnya nggak paham. Kalau kita ngerti fikih, insya Allah tenang kita sholat itu. Penting itu ilmu itu kan ya. Dan yang terakhir, saudaraku, terus berusaha untuk mencapai kekhusyuan. Seperti seseorang yang mencari channel radio Suara Muslim Surabaya. Dulu itu ada model radio yang pakai putaran mas. Kalau sekarang kan automatikal ya kan ya, cari sendiri ya. Kalau dulu kita kan bunyi itu kan, kita kan mencari channel kan, nyampe lah 93,8. Wah langsung suaranya jernih, lega kan kita. Seperti itu kita berusaha untuk mengkhusukkan diri dalam sholat kita. Terus berusaha cari channelnya, hubungan Anda dengan Allah yang pas itu kayak apa. Maka kalau sudah pas, istilahnya apa mas? Stay
stay tune ya Pak? Stay tune. Tetaplah kau di situ. Kata Rasulullah, fa idza arafta falzam. Itu Nabi itu. Fa idza arafta falzam. Kalau kamu sudah ketemu nih, sudah tahu nih, channelnya sudah tahu nih, udah nyaman nih, falzam. Teruslah lakukan. Stay tune di situ. Kalau Anda sudah merasa bahwa radio Suara Muslim Surabaya ini channel yang bermanfaat, stay tune terus di situ, saudara. Sebagaimana kita stay tune juga dengan Allah, ketika kita sudah connecting dengan Allah Rabbul Alamin melalui salat yang khusyuk. Mudah-mudahan saudara ikhwatadina fidahullah, sedikit yang sebenarnya masih banyak ini tapi saya tuntaskan di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi, izinkan sama Allah untuk bisa materi yang berikutnya dengan tema yang berbeda, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa sholat yang lebih khusyuk lagi, sehingga kita stay tune dengan Allah dengan channel yang bersih. Kita langsung menuju Allah, dan ini jalan yang utama bisa menuju Allah, yaitu salat khusyuk. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.